Sejarah mengenai kerajaan pada zaman dahulu memang menarik untuk dikulik, guys. Salah satunya adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan romantisme. Raja-raja pada zaman dahulu dikenal memiliki banyak istri dan juga selir. Dan ada juga yang suka kawin cerai dan berakhir tragis, guys. Salah satunya adalah Raja Henry VIII yang memerintah Inggris selama 36 tahun, yaitu dari tahun 1509 sampai 1547. Faktanya, Raja Henry VIII ini menikah resmi hingga 6 kali loh, guys. Itu pun belum termasuk dengan hubungan lain di luar pernikahannya. Dan by the way nih, salah satu kisah yang menyita perhatian gue adalah kisah pernikahan Raja Henry dengan sosok Anne Boleyn. Anne Boleyn, beliau merupakan seorang permaisuri Inggris pertama yang dihukum mati di depan umum, guys. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Yuk kita bahas. Anne Boleyn merupakan seorang anak dari seorang diplomat bernama Thomas Boleyn dan juga Elizabeth Howard, putri dari Adipati Norfolk. Masa kecil hingga dewasa Anne dihabiskan di Eropa dengan menjadi dayang dari Margaret yang saat itu merupakan gubernur Habsburg Belanda. Lalu pada tahun 1513, ayahnya meminta Anne untuk menjadi dayang Mary Tudor yang merupakan saudari dari Raja Henry ke-8. Faktanya saat itu Mary Tudor akan menikah dengan Louis IX yang merupakan Raja Perancis, sehingga Anne juga ikut pergi ke Perancis. Nah, di Perancis ini Anne belajar banyak hal. Dia tertarik dalam bidang seni, membaca puisi, musik, dan filosofi agama. Pada tahun 1522, ayahnya meminta Anne untuk kembali ke Inggris. Saat kembali ke Inggris, Anne ini menjadi dayang untuk permaisuri Catherine dari Aragon, yang mana merupakan istri Raja Henry VIII. Menginjak pada tahun 1526, Raja Henry VIII ini mulai menjalin hubungan dengan Anne Boleyn. Meskipun begitu, Anne ini menolak untuk dijadikan selir, guys. Dia itu tidak tertarik menjadi wanita simpanan. Endingnya, guys, Raja Henry VIII ini resmi menikah dengan Anne Boleyn pada bulan Januari 1533 setelah Raja Henry VIII menceraikan istrinya, Catherine. Salah satu alasannya adalah karena Catherine ini tidak mampu memberikan keturunan laki-laki kepada Raja Henry, yang mana hal tersebut itu penting untuk menjadi penerus tahta kelak kerajaannya. Setelah Raja Henry VIII menikah dengan Anne Boleyn, mereka akhirnya dikaruniai anak pertama yang bernama Elizabeth. Meskipun sudah dikaruniai seorang anak, Raja Henry ini tetap berharap nih kalau misalnya si Anne ini akan memberikan seorang keturunan putra untuknya. Pada tahun 1536, Catherine meninggal dunia karena kanker jantung. Hal tersebut itu menjadi perhatian besar bagi Anne, karena pada saat itu Anne sendiri belum dikaruniai seorang putra laki-laki. Kenapa Anne ini khawatir? Karena bagi Anne, keberadaan Catherine ini sebenarnya secara tidak langsung menjadi salah satu penguat pernikahan Anne dan juga Raja Henry. Karena menurut Anne, jika Raja Henry berniat menceraikannya, Raja Henry harus kembali kepada Catherine, yang mana hal tersebut itu dihindari oleh Raja Henry. Namun apabila Catherine ini wafat, sebagaimana yang telah terjadi, dan jika kemudian Anne lagi gagal melahirkan seorang keturunan laki-laki, Raja Henry ini dapat mencari wanita lain untuk diperistri. Namun faktanya Raja Henry mulai menjalin hubungan dengan salah satu dayang Anne yang bernama Jeanne Seymour. Lah terus gimana nasib Anne ini? Faktanya lagi, Anne pernah mengalami keguguran, guys. Beberapa pendapat menyatakan bahwa keguguran anak keduanya terjadi lantaran kemarahan Anne yang luar biasa kepada Raja Henry. Anne marah saat melihat Henry berselingkuh dengan Jeanne, dan diketahui bahwa saat itu Anne tengah mengandung anak berjenis kelamin laki-laki. Rasa sedih Anne tidak sampai di situ saja, guys. Karena sesaat setelah Anne pulih dari kegugurannya, Raja Henry ini menyatakan kepada orang-orang bahwa dia itu menikahi si Anne karena pengaruh sortilege, yaitu tipuan atau pada saat itu dikenal sebagai mantra dalam bahasa Prancis. Istilahnya diguna-guna lah, guys. Hukuman mati bagi Anne. Raja Henry ini terus mencari cara untuk menyingkirkan Anne Boleyn agar dapat menikahi Jeanne Seymour, yang mana si Jeanne ini seperti yang kita tahu beliau adalah kekasih barunya Raja Henry. Karena udah mentok nih, Raja Henry ini akhirnya menuduh Anne melakukan perselingkuhan. Pada tanggal 2 Mei 1536, Anne ini ditangkap dan dinyatakan bersalah, guys. Dan yang lebih ngerinya lagi, si Anne ini dituduh berselingkuh dengan 5 pria, termasuk saudaranya sendiri. Di dalam persidangan yang dipimpin oleh pamannya sendiri,
yaitu Adipati Norfolk, Anne ini dinyatakan bersalah atas tuduhan perselingkuhan dan lagi diperberat karena ada tuduhan Anne ini seorang penyihir. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh kok bisa dituduh sebagai penyihir juga? Faktanya guys, dugaan Anne melakukan sihir diperkuat karena bentuk fisik Anne yang terbilang unik. Anne memiliki 6 jari pada salah satu tangan serta memiliki tai lalat besar di bagian leher. Anne dipenjara di Menara London dan dieksekusi di lingkungan menara. Mengetahui Anne yang takut dengan kapak, maka untuk pemenggalan Anne, maka didatangkan 2 orang Prancis yang ahli dalam mengeksekusi mati menggunakan pedang. Dan pada saat-saat terakhirnya, Anne berpidato yang berisikan pujian untuk Raja Henry VIII yang menyatakan bahwa raja merupakan seorang yang sangat baik, lembut serta berdaulat. Anne pun dihukum mati pada Jumat pagi 19 Mei 1536 dengan sekali tebasan pedang. Tragis banget ya nasib si Anne ini. Gimana pendapat kalian tentang fakta sejarah ini?